Guys, seperti yang kita tahu, sirkuit Mandalika ini adalah antara ataupun bakal menjadi sirkuit yang terbaik dan menjadi tumpuan dunia dengan keadaan geografinya yang dikelilingi oleh lautan dan juga wisata-wisata yang menarik. Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Munir dalam HM Studio. Hai, jumpa lagi bersama saya Munir dalam video reaksi kita kali ini. Apa khabar semua teman-teman yang berada di Malaysia, Indonesia, Singapura dan juga Brunei? Apa-apa pun guys, tetap ceria, tetap jaga kesihatannya. Saya doakan anda semuanya bahagia bersama keluarga tercinta. Okey guys, kepada anda yang telah klik dan tonton video ini, saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Salam hangat, salam cinta damai, salam persahabatan dari saya kepada anda semua yang telah pun subscribe channel ini. Seperti biasa guys, di video reaksi kita kali ini kita akan tonton lagi video-video menarik berkaitan dengan negara serumpun kita iaitu Indonesia. Dan di akhir video ini nanti saya akan memberikan sedikit komentar ataupun sedikit ulasan untuk video ini. Baik guys, video reaksi kita kali ini dari channel Agus Haryanto dengan berdurasi 12 minit 34 saat dengan judulnya Sirkuit Mandalika Makin Keren Bikin Pangling. Paling ni apa guys? Saya tak berapa nak faham ya guys. Nanti tolong komen di ruangan komentar di bawah guys. Okey guys, nanti anda boleh subscribe channel Agus Haryanto ini dan berikan dukungan dan sokongan anda kepada channel Agus Haryanto. Guys, seperti yang kita tahu, sirkuit Mandalika ini adalah antara ataupun bakal menjadi sirkuit yang terbaik dan menjadi tumpuan dunia dengan keadaan geografinya yang dikelilingi oleh lautan dan juga wisata-wisata yang menarik. So guys, jom kita lihat bagaimana ceritanya kali ini guys. Jom kita tonton video ini sama-sama. 3, 2 dan 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga semua dalam kondisi yang sehat walafiat dan tetapi permudah segala urusan serta makin dilimpahkan rezekinya. Amin, amin. Kita berdoa semoga kita semua dilindungi Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita semua berada. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Oh, ini track kita guys. Ya, kembali lagi kita di sirkuit MotoGP Mandalika. Di depan kita sudah mulai terlihat di sini ya untuk jalur area parkir dan jalur masuk dari sisi barat dan bundaran di sini sebagai. Oke guys, ini jalur masuk ke track sirkuit Mandalika guys. Dia ada roundabout. Lepas tu kalau kita tengok view laut dia guys, biru betul guys. Memang cantik guys. Penanda, kemudian ada Hotel Pullman di depan dan di belakang Hotel Pullman itu ada Hotel Novotel Lombok. Dan sekarang ada hotel sudah guys. fully book untuk 2 hotel ini. Termasuk salah satu hotel yang ada di Beach Park yang sudah kita kupas dulu, yaitu Casa Bayur Raja Mandalika. Dan inilah jalur masuk buat kalian yang akan duduk di tribun di sisi luar atau di samping kiri tikungan yang ke-14 menuju tikungan yang ke-16. Luas dia punya kawasan sirkuit ni guys. Untuk jalur sisi barat sudah dilakukan pengaspalan walaupun belum 100% tuntas, tetapi di sini sembari mengerjakan untuk area landscape dan juga sudah ada JPU atau penerang jalan di sini untuk menyinari atau memberikan penerangan saat teman-teman untuk menonton dan balik di saat malam hari. Oke, ini dia punya track dia guys. Langsung menuju ke track dari track lane di sirkuit Mandalika dan kita akan melintas di area jalur masuk menuju pit lane. Ya, terlihat aneka persiapan dan penuntasan untuk area PLN, race control, kemudian bangunan pedok dan podium yang berada di bawah crane ini. Oke guys, ini dia punya pit lane dia guys. Dah sempurna. Lepas tu ini dia punya podium. Kalau kita tengok dia punya podium ni memang panjang guys. Dahsyat. Ini mungkin kawasan pit stop. Besar guys. Ya, untuk area pedok sendiri sedang tahap pengerjaan untuk penuntasan bagian atap. Kemudian terlihat di bawah sini untuk connecting antara pit wall dengan area pedok ataupun garasi. Jadi yang sempat khawatir kemarin kenapa penanaman rumput bukannya diinjak dan itu bisa rusak, dan di sini bisa kita melihat bersama kalau konektornya sudah kita lihat terhubung dengan pemasangan beberapa sejumlah paving block seperti terlihat di bawah barusan.
Panjang kan dia punya podium. Nah, seperti ini teman-teman, jadi terlihat jelas ya connecting antara pit lane atau antara pedok dengan pit wall, tidak perlu menginjak rumput. Dan di sini pengerjaan sisi atap seperti terlihat, seperti inilah konstruksi atap atau tinggal rangka atap atas saja, guys. bagi pedok maupun garasi di sirkuit Mandalika ini. Baik, terbaik. Ya, di belakang sini masih terlihat sejumlah truk parkir semua membawa material untuk penuntasan area pedok dan juga hospitality suite ataupun convention exhibition di belakang pedok sini. Oke, terlihat juga pengerjaan pada tribun terus dituntaskan. Kita lanjutkan saja pantauan kita ke titik berikutnya di 4,31 km ini. Cantik guys, dengan dia punya view bukit-bukit yang ada guys. Memang keren. Ya, sedikit gumpalan awan melintas di atas Bukit Pink Hill sehingga tidak terlihat warna pinknya. Dan di sini penuntasan untuk tribun yaitu main grandstand 1A dan 1B. Di sisi kanan tikun yang pertama yang terbilang lumayan mahal tiketnya namun sudah ludes terjual. Dan koreksi untuk area rumput seperti terlihat di tikun yang kedua barusan. Inilah tikun yang ketiga, dan yang masih bertanya untuk jalur long lap penalty yaitu ada di tikun ketiga menuju tikun yang keempat, persisnya di sisi kanannya. Dan terlihat di depan adalah tikun yang kelima, sangat indah sekali, sudah tidak ada genangan air. Luas, dan guys. di sini sudah rapi dan siap dilakukan warming up bagi ATC maupun USBK segera. Oke, kita lanjutkan pantauan menuju trek berikutnya. Masih di sisi luar terpantau dari ketinggian sini atau dari kejauhan sini untuk penuntasan atau persiapan dari area tribun untuk persiapan MotoGP. Tentunya di sisi kiri dari tikun yang kelima akan membentang tribunnya sampai ke sisi kiri dari tunnel 2 yang berada di selatan sirkuit Mandalika ini. Baik. Dan pemasangan untuk tire barrier di sisi kanan tikun yang ke-8 sekaligus conveyor belt sebagai pemegang ban-ban tersebut. Luas dia punya kawasan ya. Ya, kita menerbangkan kamera udara di sini sekitar setengah 10 pagi karena air pasang yang terpantau dari forecast yang kita baca pada pagi hari ini. Dan seperti ini terlihat sedikit sudah mulai air pasang mengalir masuk ke dalam laguna, dan nantinya tentunya laguna ini akan dikeruk sedalam 1,5 meter untuk mempertahankan konsep lagunnya. Oke. Luas ada bos. Kalau kita tengok kawasan liku dia kat sini ya. Ini mungkin kawasan untuk kecemasan. Kalau ada pelumba-pelumba yang terkeluar daripada trek, kawasan dia untuk kecemasan pun luas ya guys. Besar guys. Hanya saja forecast pada hari ini untuk high tide atau air pasang tidak sampai di 3 meter sehingga tidak akan full untuk pemandangan laguna terisi air. Namun pada hari ini air pasang hanya terpantau sekitar 2,2 meter sehingga ya tidak akan sepenuhnya laguna itu terisi. Oke. Ya, makin hari terus dituntaskan untuk pengerjaan area tribun 360 atau bukit 360 derajat untuk kalian yang ingin membeli general admission ticket dan bisa menikmati pemandangan hampir keseluruhan dari sirkuit Mandalika termasuk pemandangan pantai dan lagunanya juga. Oke guys, admin kata ini bukit 360 darjah ya guys. Dimana kalau penonton duduk di atas ini boleh menikmati hampir keseluruhan trek sirkuit Mandalika ini dan juga view laut yang ada di hadapan ni guys. Memang keren guys. Tapi tiket dia pasti mahal ya guys. Ya, konstruksi pengerjaan yang terlihat ya masih eskavator membetulkan atau memperbaiki atau kita bilang menyempurnakan jalur akses buat para penonton naik di atas bukit ini, dan diratakan dibikin semacam lebih landai dan tidak terjal sehingga nyaman dinaiki, nyaman diturunin. Oke. Ya, kita tarik mundur aja kamera langsung menuju ke tikun yang ke-13 untuk memberikan pemandangan yang lebih menakjubkan buat teman-teman bagaimana sisi pantai atau sisi laguna. Dan terlihat untuk pengecatan di sisi kanan sini belum dilakukan untuk warna hijau atau untuk area track limitnya. Ya, hari demi hari untuk zona tengah juga dipersiapkan untuk penuntasan lahan yang mana masih ada sejumlah 30-an kakak masih tinggal, dan
masih menunggu tahap pembayaran dari Bank NTB Syariah yang sudah bekerja sama dengan PT ITDC dan juga MGPA memberikan bantuan untuk pelunasan dulu pada warga yang masih tinggal agar bisa terlaksana semua konsep dari Mandalika International Street Circuit ini. Ya, dari kejauhan sini sudah terlihat ya teman-teman dari Road Grab yang sedang melakukan persiapan pengecatan pada track limit di sisi kanan dari tikungan yang ke-15 menuju 16. Ya, jelas sekali terlihat untuk sisi kanan curve yang sudah dilakukan cat dasar berwarna hijau akan dilakukan atau dilapisi ulang agar makin terang dan makin jelas terlihat. Kalau kita tengok dia punya warna di track ni pun cantik guys. Dia ada hijau, ada putih, ada merah. Memang cantik guys. Ini mereka menambah untuk kali yang kedua ya guys. Kalau kita lihat di sini masih pudar warna dia. Ini mereka menambah lagi untuk sharp lagi dia punya color guys. Oke, kita akan coba turunkan kamera udara lebih rendah sedikit untuk memantau lebih dekat, lebih detail. Mungkin ada teman-teman yang penasaran bagaimana sih persiapan pengecatan yang dilakukan. Jadi sirkuit untuk Mandalika ini mirip sekali dengan sirkuit Misano ya, teman-teman pasti ingat Misano Simoncelli yang mana GP seminggu yang lalu digelar di sana dan hampir mirip untuk pengecatan pada curve-nya di sini termasuk di track limitnya. Oke, kita tinggalkan tikungan yang ke-15, kita melesat menuju tikungan yang ke-16. Kita berbelok kanan langsung di sini menuju tikungan yang ke-17 dan terlihat persiapan untuk tribun di sini. Dia punya corner ni ataupun dia punya liku ni ada berapa ya guys? Ini dia kata ada yang ke-17. Ada berapa banyak dia punya liku guys. Kawasan dia pun luas ya guys. Sampai tuntas, tinggal peletakan sejumlah lembaran-lembaran papan atau lembaran untuk duduk atau kursi dan sebagainya, dan nantinya kita akan kawal terus, kita akan bagikan ke teman-teman bagaimana progresnya. Ya, inilah tikungan yang ke-17 di sirkuit MotoGP Mandalika, berbelok ke kiri menuju ke trek lurus dan langsung ke garis finish. Dan di sini ada sedikit persiapan untuk pengerjaan pada area landscape di bagian pojok sini. Sudah terlihat berwarna pink untuk bunga kertas atau bougainville yang sudah ditanam. Ya, inilah rapinya gravel bed yang ada. Kemarin ada yang penasaran bagaimana sih gravel bed di sini. Jadi semoga bisa terlihat dengan jelas. Oke. Cun guys. Dia punya kawasan yang memang menarik sekali. Oke, teman-teman, di sini kita melihat workshopnya atau gudangnya RMI Road Grab Motorsport Indonesia yang menangani pengecatan, yang menangani pemasangan kelistrikan, termasuk tiang lampu start nantinya. Jadi yang masih penasaran pemasangan tiang lampu start atau papan sponsor nanti akan dilakukan setelah trek tuntas semua. Oke. Ya, kita berada di area podium di sini di antara pedok dengan race control. Sudah terlihat berdirinya 34 tiang panel sebagai dinding atau penyangga dinding pada podium. Kemudian pengerjaan rangka atap di sini juga terus dituntaskan, dipercepat ya, teman-teman. Ya, walaupun panas terik di sini, walaupun hujan dan sebagainya, walaupun panas berdebu, terik, tapi teman-teman pekerja di sini tetap semangat menuntaskan dan menyiapkan cita-cita negara kita menyelenggarakan balap dunia atau Superbike dan juga MotoGP di Pertamina Mandalika International Street Circuit. Ya, sudah di sisi timur kita melihat area pit wall yang akan terkonek dengan jalur pit lane agar area rumput tidak diinjak oleh para kru atau para tim dari masing-masing pembalap yang akan standby pada masing-masing pit wall-nya. Oke. Ya, sekitar 10 pit wall yang belum terkonek dari pit lane menuju pit wall-nya dengan paving block seperti yang terlihat di bawah sini dengan memiliki kelebaran hampir 1 meter lebar jalur masuk dari pit lane ke pit wall. Dan inilah jarak dekat kalau kita melihat lantai 2 yang disiapkan untuk tribun VVIP juga.
Oh. So guys, itu dia apa yang dapat kita lihat dan reaction sama-sama tadi. Bagaimana kehebatan sirkuit Mandalika ini. Wow, memang keren guys. Apa yang mampu saya katakan di sini, saya sangat kagum, sangat teruja sekali tentang trek sirkuit Mandalika ini. Kalau kita lihat tadi, sirkuit Mandalika ini dikelilingi oleh lautan biru serta bukit-bukit yang ada. Auto menjadi landscape yang indah untuk sirkuit Mandalika ini guys. Dari bukit-bukit yang ada ini, saya lihat mereka manfaatkan sepenuhnya bagi menambah seru landscape serta view sirkuit Mandalika ini guys. Dan kalau kita lihat tadi, ada satu bukit di situ. Kalau kita duduk di atasnya, kita dapat menikmati hampir keseluruhan trek sirkuit Mandalika ini serta dapat melihat view laut yang ada di hadapannya. Tapi saya rasa pasti tiketnya di atas bukit itu pasti sangat mahal ya guys, kerana dia dapat melihat hampir keseluruhan trek sirkuit Mandalika ini. Dan dari perhatian saya tadi, saya lihat podium trek sirkuit Mandalika ini pun sangat panjang ya guys, dan rangka-rangkanya pun dah siap, hanya mereka nak meletakkan bumbung sahaja guys. Dan pit lane-nya pun saya tengok hampir sempurna guys. Jadi guys, saya memang tak sabar guys nak lihat trek sirkuit Mandalika ini siap sepenuhnya. Apa-apa pun guys, saya akan tetap terus follow channel Agus Haryanto ini bagi mengetahui lebih lanjut lagi tentang perkembangan sirkuit Mandalika ini guys. Bagi saya, sirkuit Mandalika ini adalah satu kejayaan besar Indonesia dan bakal menjadi sejarah guys. Ini memang perlu dibanggakan oleh anak-anak Indonesia guys. So guys, apa pandangan anda tentang sirkuit Mandalika ini guys? Jangan lupa untuk anda komen di ruangan komen di bawah guys. Bagi saya, sirkuit Mandalika ini bakal menjadi tumpuan dan juga banyak membuka peluang-peluang pekerjaan yang ada di area-area wisata yang ada di Mandalika ini guys. Baik guys, saya rasa setakat ini saja reaction saya kali ini. Jika anda suka dengan reaction ini, jangan lupa untuk anda subscribe, like, komen dan share. Apa-apa pun guys, kita ni ibarat seikat seperti sirih, serumpun seperti serai, senyum selalu. Bye. Assalamualaikum.